lagi di channel Irfan. Seperti biasa, kita akan ngobrolin seputar sepak bola tanah air dengan gaya santai tapi penuh informasi. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas rangkaian pertandingan pekan kedua Super League Indonesia musim 2025-2026. Yang menarik, dari 5 laga yang digelar justru banyak tim tuan rumah yang gagal memanfaatkan dukungan penuh supporternya. Dari 5 pertandingan itu, ada yang kalah, ada yang ditahan imbang, bahkan ada yang dipermalukan di hadapan publiknya sendiri. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita awali dari pertandingan paling panas, yaitu laga di Stadion Manahan Solo. Persis Solo yang bermain di kandang sendiri harus menelan pil pahit setelah dipermalukan Persija Jakarta dengan skor telak 3-0. Gol pertama lahir dari Gustavo Franca tepat sebelum turun minum. Lalu Maxwell menggandakan keunggulan lewat asis manis Witan Sulaiman, dan akhirnya Axel Runtukahu menutup pesta gol setelah menerima umpan Witan lagi di injury time. Meskipun harus bermain dengan 10 orang setelah Alano de Souza mendapat kartu kuning kedua, Persija tetap mampu mempertahankan kemenangan. Dengan hasil ini, Persija kokoh di puncak klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 laga. Bayangkan, 2 pertandingan awal langsung 2 kemenangan meyakinkan. Persija benar-benar sedang on fire. Nah, setelah membahas Persija yang begitu perkasa di Solo, kita geser ke pertandingan lainnya di mana Madura United berhasil mencuri angka penting di kandang lawan. Madura United akhirnya mencatat kemenangan perdana mereka musim ini dengan menaklukkan Persik Kediri 2-1 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Gol cepat Iran Junior di menit ketiga bikin Persik terkejut. Pertandingan sempat berjalan alot, tapi di menit ke-84 Taufani Muslihudin menambah keunggulan Madura. Persik sempat memperkecil lewat Immanuel Lugue di injury time, tapi sudah tak cukup untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan. Kemenangan ini mengangkat posisi Madura United ke papan klasemen. Dan catatan pentingnya, para pemain muda Madura mulai menunjukkan peran besarnya. Salah satunya Taufani yang menjadi penentu kemenangan. Kalau Madura bisa pulang dengan senyum lebar, beda cerita dengan Persita Tangerang yang justru terkapar di kandang sendiri melawan Persebaya. Yuk kita bahas. Di Stadion Indomilk Arena, Persita Tangerang harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Gol tunggal lahir dari Francisco Rivera di menit ke-23 setelah serangan balik cepat yang dipimpin Catur Pamungkas. Untuk Persebaya, ini kemenangan pertama mereka musim ini setelah di laga sebelumnya gagal tampil maksimal. Sementara bagi Persita, 2 laga awal berakhir tanpa poin sama sekali. Sebuah sinyal bahaya untuk tim ungu ini. Karena lini pertahanan mereka sangat rapuh menghadapi serangan balik rawan. Nah, dari Tangerang kita bergeser ke Bantul. Pertandingan di Stadion Sultan Agung benar-benar penuh drama antara Arema FC melawan PSIM Yogyakarta. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1, tapi jalan ceritanya bikin deg-degan. Arema sempat unggul lewat penalti Dalberto di menit ke-41. Namun malapetaka datang saat Yan Mota mendapat kartu merah di menit ke-54. Dengan 10 pemain, Arema terpaksa bertahan habis-habisan. PSIM yang unggul jumlah pemain terus menekan dan
Akhirnya, keberuntungan berpihak pada mereka. Gol bunuh diri Roberto Firmino di menit ke-88 membuat kemenangan Arema sirna. Meski begitu, hasil ini tetap menempatkan Arema di posisi kedua klasemen dengan 4 poin. Sedangkan PSIM di peringkat keempat dengan poin sama. Drama yang benar-benar menjadi hiburan bagi supporter, tapi menjadi sakit hati buat fans Arema. Oke, sekarang kita lanjut ke pertandingan yang juga tak kalah menarik. Duel antara Bayangkara Presisi Lampung dan PSIM Makassar yang sama-sama belum mampu meraih kemenangan. Laga di Stadion Sumpah Pemuda berakhir imbang 1-1 dan uniknya dua gol yang tercipta sama-sama berasal dari titik penalti. PSM unggul lebih dulu lewat penalti Lukas Sarafim di menit ke-43. Tapi Bayangkara membalas lewat eksekusi Spasojevic di menit ke-59. Sayangnya, Bayangkara harus bermain dengan 10 orang setelah Moses Welsik diusir dari wasit di injury time. Kalau dilihat secara keseluruhan, PSM lebih dominan, tapi finishingnya mereka menjadi PR besar. Sedangkan Bayangkara meski punya striker berpengalaman seperti Spaso, tetap butuh variasi serangan yang lebih berbahaya. Nah, setelah kita bahas semua pertandingan, sekarang saatnya kita lihat gambaran besar klasemen sementara setelah pekan kedua. Di puncak klasemen ada Persija Jakarta dengan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Di bawahnya ada Arema FC dengan 4 poin, disusul PSIM Yogyakarta dengan poin sama tapi selisih gol lebih kecil. Madura United mulai merangkak naik ke peringkat 7 dengan 3 poin, sedangkan Persebaya ada di posisi 9. PSM Makassar tertahan di peringkat ke-12 dengan 2 poin. Hasil 2 kali imbang, Bayangkara lebih buruk lagi. Duduk di peringkat 15 dengan hanya 1 poin. Dan di dasar klasemen ada Persita Tangerang yang sama sekali belum meraih poin dari 2 pertandingan awal. Situasi ini jelas mengkhawatirkan bagi Persita, apalagi mereka kalah di kandang sendiri. Oke, kita sudah lihat klasemen sementara. Sekarang mari kita rangkum semua yang terjadi pekan ini sebelum kita tutup pembahasan. Itu tadi pembahasan lengkap pekan kedua Super League Indonesia musim 2025-2026. Dari Persija yang tampil garang, Madura United yang bangkit, Persebaya yang mulai percaya diri hingga drama seru di laga Arema melawan PSIM. Kompetisi baru berjalan, tapi tensinya sudah terasa. Apakah Persija bisa konsisten sampai akhir musim? Apakah Arema dan PSIM bakal terus bersaing ketat dan mampukah Persita segera bangkit dari keterpurukan? Kita nantikan jawabannya di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Irfan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Terus dukung tim kebanggaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.